Halo co-friends, di sini ada soal. Molekul senyawa berikut ini, manakah yang bukan merupakan senyawa kovalen polar? Jadi terlebih dahulu kalian harus tahu yang dikatakan senyawa polar itu pertama, dia pasti memiliki perbedaan keelektronegatifan. Kemudian yang kedua, strukturnya adalah struktur yang asimetris atau tidak simetris. Kemudian yang ketiga, umumnya ada pasangan elektron bebas pada atom pusatnya. Lalu, jika dikatakan senyawa ini berikatan kovalen, maka ikatannya terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron dari atom-atom yang menyusunnya. Jadi untuk mengerjakan soal ini, kalian harus tahu dulu jumlah elektron valensi pada atom-atom penyusunnya karena di sini elektron valensi berperan penting dalam pembentukan ikatan kimianya. Nah, jadi di sini ada H, itu dia punya 1 elektron valensi. Kemudian Cl punya 7 elektron valensi, O punya 6 elektron valensi, N punya 5 elektron valensi, C punya 4 elektron valensi. Sekarang kita cek satu persatu. Di opsi A ada HCl. Keduanya sama-sama menerima 1 elektron untuk membentuk kestabilannya. Jadi di sini ikatan yang terjadi yaitu adalah ikatan kovalen. Dan kalau kita lihat di sini, strukturnya bentuknya adalah tidak simetris dan dia punya perbedaan keelektronegatifan yang besar. Satunya adalah unsur yang elektropositif, sedangkan satunya lagi adalah unsur yang elektronegatif. Jadi di sini HCl itu adalah kovalen polar. Lalu di sini ada H2O. H itu akan cenderung untuk menerima 1 elektron, kemudian O itu akan cenderung untuk menerima 2 elektron untuk mencapai kestabilannya. Di sini akan terjadi yang namanya pemakaian bersama pasangan elektron. Jadi, kalau kita lihat di sini juga atom pusatnya yaitu O memiliki yang namanya pasangan elektron bebas dan di sini bentuknya adalah tidak simetris. Jadi H2O itu merupakan kovalen polar. Lalu yang C ada NH3. N itu memiliki 5 elektron valensi. Jadi dia harus menerima 3 elektron untuk membentuk kestabilannya. Kemudian H itu akan menerima 1 elektron untuk membentuk kestabilannya. Di sini ini juga terjadi yang namanya ikatan kovalen yaitu pemakaian bersama pasangan elektron. Karena di sini atom pusatnya itu mempunyai PeB, maka ini adalah kovalen polar. Lalu yang D ada CHCl3. H itu akan menerima 1 elektron untuk membentuk kestabilannya. Kemudian Cl itu akan menerima 1 elektron juga untuk membentuk kestabilannya. Nah, tapi di sini kalian perlu ingat nih, C itu punya elektron valensi sejumlah 4. Jadi di sini C itu dalam mencapai kestabilannya susah untuk melepas maupun menangkap 4 elektron. Dia lebih memilih untuk mencapai kestabilannya dengan cara untuk menggunakan elektron secara bersama-sama dengan atom yang lainnya. Sehingga ikatan yang terbentuk adalah ikatan kovalen. Meskipun di sini pada atom pusat CHCl3 yaitu C-nya tidak mempunyai pasangan elektron bebas tetapi ada perbedaan keelektronegatifan antara atom H, C, dan juga Cl. Cl itu lebih elektronegatif daripada H dan juga C sehingga muatan negatifnya lebih tertarik ke arah Cl dan ini mengakibatkan strukturnya menjadi tidak simetris. Dan ini menjadikan bahwa senyawa ini punya ikatan kovalen polar. Yang terakhir adalah Cl2. Cl itu akan cenderung untuk menerima 1 elektron. Nah, di sini Cl2 itu ikatannya adalah ikatan kovalen karena mereka menggunakan pemakaian bersama pasangan elektron. Dan kalau unsur diatomik seperti ini berikatan, maka sifatnya adalah nonpolar. Jadi Cl2 itu adalah kovalen nonpolar. Sehingga di sini molekul senyawa berikut ini yang merupakan senyawa kovalen polar yaitu adalah AB, CD dan yang bukan merupakan senyawa kovalen polar yaitu di sini adalah kovalen nonpolar
yaitu adalah Cl2. Jadi jawabannya adalah yang E. Sekian, sampai jumpa di soal selanjutnya.